Bapak-bapak, para jamaah rahimakumullah. Sekarang kita bahas bab yang ketiga. Ya. Man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bi ghairi hisabin wala adzabin. Siapa yang mengamalkan tauhid semurni-murninya masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Ini adalah maratibul a'la, tingkatan orang yang paling tinggi, walaupun hakikatnya tauhid itu merupakan dasar dari seluruh kegiatan manusia dan syarat utama orang itu masuk surga. Cuma bab ini menekankan secara khusus berdasarkan satu hadis bahwa ada orang-orang yang disebut sangat istimewa, ya mudah-mudahan termasuk kita semuanya itu ya. Judulnya adalah Man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bi ghairi hisabin wala adzabin. Siapa yang mengamalkan tauhid semurni-murninya masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Tahqiqut tauhid, mengamalkan tauhid, yakni maknahu takhlisuhu minasyirki. Jadi mengamalkan tauhid semurni-murninya maknanya membebaskan seseorang itu dari perbuatan syirik. Jadi mengamalkan semurni-murninya berarti membebaskan diri dari perbuatan kesyirikan itu. Wala yakunu illa bi umurin thalathah. Dan tidak mungkin orang bisa mengamalkan tauhid semurni-murninya kecuali dengan 3 hal. Nah ini yang penting itu ya. Wala yakunu illa bi umurin thalathah. Tidak mungkin orang bisa mengamalkan tauhid semurni-murninya kecuali dengan 3 hal. Pertama adalah al-ilmu. Pakai ilmu. Fala yumkinu an tuhaqqiqa syai'an qabla an ta'lamahu. Tidak mungkin orang bisa mengamalkan sesuatu kalau tidak pakai ilmu. Semuanya pakai ilmu. Orang sholat, orang puasa, orang zakat itu kalau agama. Orang membuat bangunan kayak begini itu juga ada ilmunya, konstruksinya. Orang membuat siaran langsung ini juga ada ilmunya. Kalau tidak ada ilmu nggak bisa. Maka mengamalkan tauhid semurni-murninya itu juga akan tidak mungkin bisa terrealisasi kalau tidak salah satunya pakai ilmu. Kalau tidak ada ilmunya, dia terjebak dalam perbuatan kesyirikan terus. Maka harus diilmuni. Nah, kita tolabul ilmi ini dalam rangka supaya tahu mana yang tauhid dan mana yang bukan. Ada banyak istilah keterangan yang ada di dalamnya dalam kitab ini. Ya. Nah, kalau kitab ini kemudian mendasarkan ilmu itu perintahnya itu pakai ayat yang sudah sangat populer. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau fa'lam annahu la ilaha illallah itu dalam bahasa kita maknanya adalah ketahuilah sesungguhnya tidak ada ilah kecuali Allah. Tetapi dalam kitab ini maknanya bukan hanya ketahuilah, tapi orang menguraikan apa sih la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu. Kalau tidak diuraikan makna-maknanya, maka nggak bisa diamalkan. Sekedar dilafalkan saja. Ya. Nah, tidak bisa diamalkan. Yang kedua, itu al-inqiyad, al-i'tiqadu billah. Berkeyakinan tentang Allah. Nah, ini berkeyakinan betul tentang Allah ini ada di sini diterangkan sumbernya pakai surat Shad surat 38 ayat yang kelima. Ini buktinya Nabi itu pernah mempertahankan kalimat tauhid itu ketika ditekan oleh orang-orang kafir supaya
tidak mendakwakan kalimat tauhid itu. Jadi saya ulangi, judulnya adalah mengamalkan tauhid semurni-murninya. Siapa yang mengamalkan tauhid semurni-murninya masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Dan itu tidak mungkin orang bisa mengamalkan semurni-murninya kecuali dengan 3 hal dari yang saya sebutkan. 1, pakai ilmu, sudah diterangkan tadi. Yang kedua adalah al-i'tiqadu billah, berkeyakinan tentang Allah. Nah, keyakinan tentang Allah ini adalah sangat penting bagi kita semuanya. Lalu didasarkan pakai surat Shad ayat yang kelima, 6, dan 7. Di kitab itu tidak ada ya, tidak ada. Ya, tapi di sini ada itu. Pakai keyakinan. Betapa Rasulullah itu yakin betul tentang Allah sampai ditekan-tekan sama orang kafir supaya Rasulullah tidak mendakwahkan dan tidak mengembangkan kalimat tauhid itu, tapi ternyata Rasulullah bertahan. Ya. Nah, itu dipakai dasar surat yang ke-30 38 ayat yang ke-5, ke-6 dan ke-7. Minta tolong untuk dibaca terjemahnya kalau sudah ketemu. Ya. Surat 38 ayat yang ke-5, ke-6 dan ke-7. Itu penting buat kita semuanya, Pak. Ya, berkaitan dengan ayat itu ada peristiwa yang pernah dialami oleh Nabi kita dan insya Allah itu betul itu ya, peristiwa itu. Maka peristiwa itu bisa kita ambil sebuah pengertian bahwa memang dakwah tauhid itu tidak mulus. Zaman Nabi sudah banyak dimusuhi kalimat tauhid la ilaha illallah itu. Apa keterangannya, terjemahannya? Ayat 5, Pak. Ayat 5. Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Jadi maksudnya, mengapa Muhammad menjadikan Tuhan yang banyak dijadikan cuma satu? Memang gerakannya Nabi itu adalah gerakan tauhid itu menjadikan Allah satu-satunya. Nah, ini reaksinya orang kafir. Mengapa Muhammad menjadikan Tuhan banyak dijadikan cuma satu? Aja'alal alihata ilaha wahida. Jadi mengapa menjadikan banyak Tuhan dilebur semuanya cuma satu? Maka Nabi Muhammad pernah dawuh, mudah-mudahan saya tidak salah menyebut, ismi fil Injil al-Mahi. Nama saya, kata Nabi, di Injil itu disebut al-Mahi, menghapus. Sekarang saya tanya, menghapus apa? Apakah menghapus berhala ataukah menghapus dosa? Kehadiran Nabi Muhammad itu loh. Menghapus banyak berhala atau menghapus dosa? Banyak berhala. Ini syirikan. Tapi di masyarakat kita kadang-kadang orang bisa memahami beda. Ada ungkapan-ungkapan yang sepertinya memuji-muji Nabi, tapi maknanya seolah-olah Nabi itu menghapus dosa. Alaika ya salam ya makhidunub, makhidunub. Makhidunub ini menghapus dosa. Ya. Jadi bukan Nabi yang menghapus dosa. Nabi itu menghapus berhala, menghapus kesyirikan. Maka di dalam surat Shad tadi, ayat yang kelima, mengapa Muhammad menjadikan Tuhan yang banyak dijadikan cuma satu. Sampai sekarang itu masih cocok itu. Banyak orang menuhankan selain dari Allah. Makanya saya pernah menyebutkan, masyarakat itu akan timbul banyak masalah jika banyak Tuhan yang dipercaya. Jadi kalau yang dipercaya itu cuma Allah saja, itu tidak ada masalah. Tapi ketika banyak ilah, banyak Tuhan, ya bisa benda, bisa barang, bisa orang, bisa uang, bisa kedudukan, ya, maka timbul banyak masalah. Ya, nah sampai sekarang 2021, ya,
Maka di situ diterangkan mengapa Muhammad menjadikan Tuhan banyak, dijadikan cuma satu. Lanjut Mas. Monggo. Ayat 6. Lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, Nggih. pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Nggih. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Ya. Wantolaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad. Maka pergilah para pemimpin itu seraya berkata. Mudah-mudahan tidak lupa Pak. Ini sudah sering saya terangkan itu. Pergi dari mana? Maka pergilah para pemimpin itu seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah kamu menyembah Tuhan-Tuhanmu. Ini memang yang dikehendaki Muhammad. Pertanyaan saya, pergi dari mana? Ini saya nukil ayat ini dimajukan di sini untuk memberikan keterangan betapa Rasulullah itu yakinnya tentang Allah. Nah ini ada cerita itu ya, saya cerita ini berkaitan dengan ayat itu tadi. Insya Allah kalau 2 menit saya cerita ini, jenengan akan bisa mengerti pergi dari mana. Suatu ketika Nabi itu dakwah ke sana kemari, sudah sukses, masih periode Mekah. Tentu saja yang dilarang oleh Nabi itu adalah mereka itu menyembah selain dari Allah, Tuhan-Tuhan mereka. Marah orang-orang kafir, ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Nah kemarahan mereka itu diwujudkan dengan cara mereka mendatangi pamannya Nabi Muhammad, Abu Thalib yang didatangi. Ya, siapa yang datang ke situ? 10 rombongan orang kafir, tokoh-tokohnya mendatangi Abu Thalib. Ini dalam rangka apa? Menekan supaya Nabi Muhammad tidak mendakwakan tauhid. Ketika sampai di rumahnya Abu Thalib, mereka ngomong begini, ya Abu Thalib, inna ibna akhika yashtumu alihatana wa yaqulu wa yaf'alu wa yaf'alu falaula ba'atha ilaihi fanahaitahu. Abu Thalib, ini 10 orang rame-rame itu ya. Ini ponaan sampean itu ya. Nabi Muhammad maksudnya. Itu mencaci maki Tuhan-Tuhan kita. Tuhan ini enggak boleh, Tuhan ini enggak boleh, Tuhan ini enggak boleh. Ya, sekarang di mana Muhammad itu? Datangkan ke sini. Nah, lalu dicarilah Nabi Muhammad itu, didatangkan ke situ, dipanggil pamannya. Manut. Jadi ada kelompok orang kafir, 10 orang kafir. Ini pamannya yang sangat disegani. Lalu Nabi Muhammad hadir di situ. Ya, karena Nabi Muhammad mulai dari usia 8 tahun ya ikut pamannya Abu Thalib. Ketika Nabi Muhammad itu datang di situ, Abu Thalib tanya sama ponaannya ini. Kalau pakai bahasa kita, pertanyaannya begini, wahai ponaanku, ini mengapa orang-orang ini mengadukan kamu kepada saya? Kamu katanya mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Nabi Muhammad mendengarkan saja. Ya bena akhi ma liqaumika yashkunaka tashtumu alihatahum wa taqulu wa taqulu wa taf'alu wa taf'alu. Begitu Abu Thalib selesai ngomong, Nabi menjawab. Nah ini jenengan kalau dikomplain orang, dimarah-marahi orang, dengarkan dulu. Jangan bantah-bantahan. Dengarkan, selesai, baru beri keterangan. Cara begini ini adalah caranya Nabi menyelesaikan ketika konflik sama orang. Ini Nabi dimusuhi. Begitu Abu Thalib selesai bicara, Nabi yang bicara. Ya ammi, paman. Ya. Inni uriduhum ala kalimatin wahidatin yaqulunaha. Saya kepingin orang-orang ini mengatakan satu kalimat saja. Jadi ditekan tapi tetap bertahan. Ya. Tidak berubah. Mengapa? Yakin tentang Allah. Ya. Makanya kadang-kadang zaman dulu itu ya, banyak ulama ditangkapi, dimasukkan di penjara.
Tapi zaman dulu itu ya. 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 Enggak apa-apa. Saya mati di penjara enggak masalah. Karena yakin. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi. Sampai disembelih sekalipun mungkin enggak apa-apa. Saya tidak berdaya secara fisik. Saya ditembak, mungkin begitu. Ini Nabi bertahan. Ya. Untungnya 10 orang itu tidak melakukan kekerasan langsung di depan pamannya. Ya. Kalau kekerasan rasanya selesai. Tapi Nabi dengan tegas mengatakan, ya ammi inni uriduhum ala kalimatin wahidatin yaqulunaha tadayyana bihal arab wa tu'di ilaihimul ajam al jizyah. Saya kepingin orang-orang ini mengatakan satu kalimat saja, paman. Orang Arab dan orang yang bukan Arab, ya, nanti semuanya adalah agamanya berdasarkan satu kalimat itu. Itu jenengan paham. Kalimat apa maksudnya Nabi itu? La ilaha illallah. Ada yang salah paham, orang kafir 10 orang ini. Tanya sama Nabi Muhammad, ma hiya wa abika ya Muhammad. Apa satu kalimat itu? Melestarikan agama nenek moyangmu dah. Dijawab oleh Nabi, la, bukan melestarikan agama nenek moyang. Tapi apa? Satu kalimat tadi. La ilaha illallah. Wan talaqal mala'u minhum aninsu wasbiru ala alihatikum. Terus 10 orang ini berdiri marah-marah meninggalkan rumahnya Abu Thalib, ya. Ngomongnya seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Peristiwa yang terjadi di rumahnya Abu Thalib itu tadi digambarkan oleh Allah, dilestarikan di dalam Al-Quran, surat Shad ayat 5, 6, dan 7. Ya. Sehingga orang yang hidup di tahun-tahun berikutnya setelah peristiwa itu bisa membaca, termasuk kita yang sekarang ini. Ya. Maka yang ke-6 tadi terjemahnya, maka pergilah para pemimpin seraya berkata, wantolakol mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'u yurad. Jadi maka pergilah para pemimpin seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu yang kemarin. Karena ini termasuk yang dikehendaki oleh Muhammad. Jadi bertahan Nabi Muhammad itu. Makanya tadi saya tanya, pergi dari mana? Baru jenengan bisa menjawab sekarang. Pergi dari mana? Rumahnya Abu Thalib. Mengapa mereka mendatangi Abu Thalib? Menekan supaya Nabi Muhammad tidak mendakwakan syahadat. Nabi Muhammad menyerah apa bertahan? Bertahan. Mengapa bertahan? Yakin tentang Allah. Yakin. Nah itu kita harus yakin juga itu. Ya. Makanya dalam kitab yang lain itu ada judul A'da'ut Tauhid. Musuh-musuhnya Tauhid. Ternyata musuh-musuhnya Tauhid itu bukan zaman sekarang tok. Zaman Nabi sudah ada. Melihat kalimat la ilaha illallah diedarkan begini aja di bendera, mereka alergi. Ini aliran apa ini? Ya begitu. Ya. Ya orang Islam dijauhkan dari simbol-simbol agamanya. Bukan sekarang saja. Nabi Muhammad mau dijauhkan dari simbol-simbol agama. Nah, jadi begitu ya. Jadi saya ulangi, terlalu bertele-tele ya keterangannya ya. Jadi man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bi ghairi hisabin wala adzabin. Orang yang mengamalkan tauhid semurni-murninya masuk surga tanpa dihisab, tanpa disiksa. Wala yakunu illa bi umurin thalathah. Dan tidak mungkin orang bisa mengamalkan tauhid semurni-murninya kecuali dengan 3 hal. Pertama, bil ilmi, pakai ilmu. Kalau enggak ada ilmu, orang terjebak dalam kesirikan. Ya. Perbuatan itu syirik, ucapan itu syirik, keyakinan itu syirik. Kalau enggak ada ilmu, maka thalabul ilmi itu menjadi sangat wajib.
bagi kita. Ya. Nah, yang kedua adalah al-i'tiqadu billah, berkeyakinan tentang Allah. Ya. Seperti yang saya ceritakan tadi. Kalau tidak yakin, Nabi itu menyerah. Tapi yakin. Dan yang ketiga adalah al-inqiyadu billah, yaitu sepanjang-panjang hidupnya selalu berpedoman kepada Allah. Ya, saya bangun tidur, panjenengan bangun tidur, itu sudah connect, nyambung sama Allah. Ya Allah, saya ini hidup karena Engkau. Ya, dengan namamu aku ini hidup kembali, dan dengan namamu besok juga aku ini akan apa? Mati. Ya. Lalu orang ke kamar mandi, melihat air, itu di dalam air ada hukumnya Allah. Ini air ini kalau direbus mendidih, kalau dimasukkan freezer bisa jadi es. Itu hukumnya Allah juga itu. Itu tauhid di situ. Ya. Nah, kalau dikasih gula bisa jadi apa? Manis. Kalau diminum jadi apa? Seger. Ya, begitu ya. Itu semuanya tauhid. Saya tadi dari rumah sampai ke sini, ya. Nah, itu selamat. Yang menyelamatkan Allah, ya, karena nama Allah itu ada As-Salamu, yang maha memberi keselamatan. Jadi itu Mas, pada poin yang pertama menjelaskan dan menerangkan bahwa mengamalkan tauhid semurni-murninya itu bisa, walaupun kita di era sekarang ini, tapi bisanya dengan 3 hal tadi, dengan 3 hal. Nah, itu 1. 2, sosok orang mengamalkan tauhid diberi contoh Nabi Ibrahim. Oleh kitab tauhid itu yang dimajukan adalah nama Nabi Ibrahim. Apa terjemahannya? Dalam ayat ini apa itu? Enggak. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Di situ ada kalimat ummah. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah ummatan. Umat di situ maksudnya apa? Imaman, pemimpin. Jadi bahasa Arab di Quran itu tidak semua kalimat umat itu maknanya kelompok manusia. Tapi umat di situ maknanya adalah imaman, pemimpin. Ada umat yang maknanya kelompok manusia. Jadi makna umat itu macam-macam, ya. Tapi kalau bahasa Indonesia namanya umat itu kelompok manusia. Tapi kalau bahasa Arab yang ada di tafsir maknanya bisa beda-beda. Misalkan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin. Ya, umat di situ kelompok manusia. Tapi kalau ini inna Ibrahima kana ummatan. Nah, umat di situ adalah imaman, pemimpin. Kemudian qanitan. Dawamut ta'ah. Sepanjang-panjang hidupnya itu taat saja sama Allah. Ya, tidak ada yang tidak. Jadi saya sudah menyebutkan mulai dari kita bangun tidur, ya, sampai tidur lagi itu terkoneksi. Bahasanya sekarang itu terkoneksi dengan Allah. Tidak ada yang tidak. Dan jangan dilepaskan. Itu namanya qanitan, taat. Orang minum air ini saja, ya, kopi ya, itu ada terkonek sama Allah. Rezekinya Allah. Orang yang bekerja tapi saya yang menikmati. Orang yang bekerja mewujudkan ini tapi jenengan yang menikmati. Nah, itu namanya qanitan, sepanjang hidupnya itu terkoneksi dengan Allah terus, tidak ada yang tidak. Kalau orang ditakdirkan oleh Allah sakit, lalu diberikan kesembuhan, lalu ditanya, sampean kok cepat sembuh? Nah, alhamdulillah Allah yang itu begitu. Semuanya harus begitu. Tapi kadang-kadang orang itu keceplosan itu ngomongnya.
Zaman katanya sakit kok bisa cepat sembuh. Anu Pak, memang di situ itu dokternya rajin-rajin itu. Makanya saya cepat sembuh, kan begitu kan? Seolah-olah sembuhnya karena faktor apa? Dokter. Karena diagnosanya Pak dokternya, obatnya dosisnya tepat ya. Nah, bukan. Ada orang yang diagnosanya sudah tepat, dosis obatnya sudah betul, cara minumnya obat sudah betul, dietnya sudah betul, malah cepat mati. Itu ada begitu ya. Ada. Maka kembalikan ke sana. Orang Islam itu begitu ya. Saya kapan hari kan sudah cerita itu, kalau ditanya orang di WA, gimana Pak Nasi, sehat? Gimana jawabannya Pak? Halo? Alhamdulillah toh. Iya Pak, coba ya saya urai. Gimana Pak Nasi, sehat? Alhamdulillah, Allah masih memberi sehat. Sebut dulu nama Allah. Jangan-jangan Alhamdulillah sehat. Lo kok sehat? Tak latihan terus, olahraga, makanya sehat. Jadi sudah melupakan Allah, sudah. Ya. Saya punya argumentasi, mengapa tidak begitu? Banyak di sini keterangannya. Sebut dulu nama Allah. Jangan diabaikan. Ya. Sampeyan kok cek kuat ngangkat ini. Alhamdulillah, masih diberi kekuatan. Iya. Jangan sampeyan kok cek kuat. Tak kayak latihan terus iku mangkane kuat ini. Gowes. Gowes. Ya, jangan. Nah, itu melupakan Allah itu. Di bab berapa itu ada di sini? Ada cerita dalam hadis orang itu miskin, cacat, lalu 3 orang, lalu menjadi sukses, konglomerat, menjadi peternak besar pada zamannya. Ternyata endingnya, ini modal sudah diberi dengan cara yang halal, dikelola dengan cara yang halal, dikelola secara profesional, ya, tidak campur dengan yang haram-haram, tapi begitu sudah kaya, sudah jadi konglomerat, sudah jadi peternak besar, kata malaikat, yang 2 ini enggak diridhoi Allah, yang 1 diridhoi. Bedanya di mana? Padahal modalnya halal, dimanage, dikelola dengan cara yang halal, ya, lalu jadi kaya. Kenapa yang 2 ini enggak diridhoi? Ya, ternyata di dalam hadis itu diterangkan bedanya itu adalah yang 2 ini tidak pernah menyebut nama Allah. Ya, ketika diminta salah satu daripada anak ternaknya itu, unta atau sapinya itu menjawabnya apa? Al-huququ katsirah. Kewajiban saya ini masih banyak, belum ini, belum ini, belum ini. Terus diingatkan sama malaikat, "Loh Pak, kalau tidak salah saya ini pernah tahu sampean. Ka'anni a'rifuka. Alam takun abros." Kalau tidak salah saya ini pernah tahu sampean, kata malaikat. Bukankah dulu sampean itu miskin, kena penyakit lepra? Apa jawabannya? Lalu Allah memberikan kekayaan ini. Nah, malaikat sudah mengingatkan, Allah memberikan. Fa'atahu wahul mal. Lalu sampean diberi harta benda banyak sama Allah. Orang ini dua-duanya menjawab jawabannya yang sama. Warastu hadzal mal kabiran an kabirin. Oh enggak, ini warisannya dari nenek moyang saya. Nah, ini sudah tidak mengakui Allah kan. Yang 1 beda. Ketika dimintai salah satu daripada seekor anak kambing, dia menjawab, saya qad kuntu a'ma. Faraddawahu ilayya basari, fa'ubsiru bihin nas. Oh iya Pak, saya dulu buta. Nah dia, lalu Allah mengembalikan. Allah dulu yang disebut. Allah mengembalikan saya ini bisa. Nah dari situ saya dan panjenengan kalau ditanya, zaman kok cepat sehat? Alhamdulillah, Allah mempercepat sehat saya. Bukan Pak dokternya, ya, bukan pelayanannya. Orang dilayani yang sama, yang 1 mati, yang 1 sehat. Nah, terus begitu, inilah maksudnya. Tadi saya katakan, saya tidak meneruskan cerita ini, nanti insya Allah ketemu ya.
qanitan, sepanjang hidupnya itu selalu mentaati Allah. Terkoneksi tadi saya katakan bahasanya sekarang. Mudah-mudahan cocok ya. Hanifan ma'ilan anisyirki. Hanif itu lurus, berpaling dari perbuatan syirik. Walam yakum minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim itu tidak termasuk orang yang syirik. Berarti menurut ayat itu ya, cirinya Nabi Ibrahim ada 4. Ya. Satu adalah dia akan dijadikan pemimpin. Yang kedua sebagai pemimpin, yang kedua adalah orang yang selalu taat sama Allah. Yang ketiga selalu berpaling dari syirik. Jadi karena apa saja itu bisa disyirikkan. Sebaliknya, apa saja bisa ditauhidkan kepada Allah. Hanya sekedar minum air saja, kita tidak berhak. Karena ini airnya Allah, enggak ada orang bisa memproduksi air itu. Yang bisa itu dikemas saja, manusia mengemas dijual air. Memproduksinya enggak bisa. Ya, karena ini airnya Allah. Lalu karena kita ini butuh, maka baca apa? Bismillah, izin sama Allah. Nah, cuma kadang-kadang banyak lalinya daripada ingatnya itu kalau pas minum itu ya. Nah, itu. Wallahu a'lam. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini yang belum sampai fokus ini Pak ya. Sepertinya yang tadi itu biasa-biasa saja, ini hadis ini yang luar biasa. Ya, kita ambil hadis yang kedua Mas. Uridat alayyal umamu faraitu nabiyya wa ma'ahu rohtu. Ditunjukkan kepadaku umat-umat terdahulu. Saya mencari yang begitu. Hadis yang kedua. Said Ustaz ya. Nggih. Said pun berkata, sungguh telah berbuat baik. Oh, bukan itu. Satunya, aku ditunjukkan umat-umat yang terdahulu. Uridat alayyal umamu faraitu nabiyya. Saya tidak melihat bahasa Indonesia halaman berapa tadi. Husain bin Abdurrahman menuturkan, suatu ketika aku berada. Bukan itu, di bawahnya. Ini telah dipertunjukkan kepadaku umat-umat. Aku melihat seorang nabi bersamanya beberapa orang, dan seorang nabi bersamanya 1 dan 2 orang, serta seorang nabi dan tak seorang pun bersamanya. Jadi begini Pak, satu ketika saya ini mencari-cari tidak ketemu. Nabi ditunjukkan umat-umat yang terdahulu ini dalam situasi bagaimana? Apakah dalam situasi tidur, bermimpi, atau ketika Isra Mi'raj, ataukah ketika Nabi itu berjaga kayak begini, tidak tidur maksudnya, ya. Lalu dilihat di layar monitor. Apa begitu? Itu tidak penting, tapi hadis ini sahih. Inilah dalam hadis ini Nabi menyebut ada 70.000 umatnya masuk surga tanpa dihisab, tanpa disiksa. Ini yang penting. Jadi Nabi tadi dawuh, uridat alayyal umamu faraitu nabiyya wa ma'auratu wa nabiyya wa ma'aurrajulu wa rajulani wa nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Aku ditunjukkan umat zaman dulu. Terus saya tahu ada seorang nabi, di belakangnya ada 10 orang, sekelompok. Lalu saya lihat lagi seorang nabi, di bawahnya ada 1 atau 2 orang. Terus saya lihat lagi seorang nabi, di bawahnya tidak ada seorang pun pengikutnya. Berarti ada nabi yang pengikutnya enggak banyak. Ada nabi yang pengikutnya cuma 1 dan 2. Bahkan ada nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Karena sampai sekarang jumlahnya nabi itu berapa seperti diterangkan di Quran, wa minhum man qasasnahum 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Di antara nabi itu ada yang kami ceritakan kepadamu Muhammad, dan di antara ada yang tidak. Tidak tahu. Tapi dalam iman kita, nabi itu berakhir ketika Rasulullah diutus, sudah enggak ada lagi. Maka musodek itu bukan termasuk bagian dari itu, jangan dipercaya, ya. Nah, Lia Edan itu jangan dipercaya juga ya. Nah, kalau nabi-nabi palsu itu namanya, tidak ada. Ya. Wes, kita nambah ke situ. Kita lanjutkan Mas, monggo. Ya. Tiba-tiba
ditampakkan kepadaku suatu jumlah yang banyak. Idrufi ali sawadun azimun, tiba-tiba aku ditunjukkan jumlah yang cukup banyak. Terus? Aku pun mengira bahwa mereka itu adalah umatku. Fadhanantu annahum ummati, saya pikir umatku, karena jumlahnya banyak. Terus? Tetapi dikatakan kepadaku, ini adalah Musa bersama kaumnya. Waqilali, lalu dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu, ini Musa dan kaumnya. Berarti umatnya Nabi Musa Banyak. Bani Israel banyak. Fanadhartu fa idza huwa sawadun azimun. Lanjut Mas. Lalu tiba-tiba aku melihat lagi suatu jumlah besar pula. Fanadhartu fa idza huwa sawadun azimun. Terus? Maka dikatakan kepadaku, Waqilali, lalu dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu. Dan bersama mereka ada 70.000 orang yang mereka itu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. ini Pak, intinya di bab ini itu di sini. Disebutkan oleh Nabi, fanadhartu fa idza huwa sawaitun azimun, faqilali, lalu dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka, ini umatmu Muhammad. Wa ma'hum sab'una alf yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzabin. Dan di antara umatmu itu ada 70.000 masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan kita termasuk mereka itu. Nah, sekarang saya tanya, kata-kata 70.000, jumlah 70.000 itu apakah deretan angka nomor 1 sampai nomor 70? 70.000 maksudnya, ataukah menunjukkan jumlah yang banyak? Rasanya kalau deretan angka nomor 1 sampai nomor 70.000, kita ini entah katut entah enggak. Ya. Betul Pak ya. Cuma yang menarik, inilah Rasulullah itu luar biasa. Mudah-mudahan besok kita masuk surga bersama Rasulullah SAW. Barang yang penting, barang yang sangat prinsip, cara menerangkannya beda. Setelah Rasulullah menyebutkan ada 70.000 di antara umatnya masuk surga tanpa dihisab, tanpa disiksa, tidak langsung diterangkan. Terus apa sikapnya Rasulullah? Lanjut. Fanahadha fadakhala manzilahu. Kemudian bangkitlah beliau dan segera memasuki rumahnya. Maksud saya, ketika Rasulullah menyebut umatnya 70.000 tadi, tidak langsung diterangkan, tapi Rasulullah berdiri masuk di rumah. Kalau saya boleh tambahi, rumahnya itu dikunci. Mengapa kau begitu? Ini sesuatu yang prinsip, yang penting di dalam hidup, yang menyangkut kepentingan kita semuanya, kepentingan orang masuk surga. Berarti itu barang yang sangat amat penting. Cara menerangkannya, sahabat itu dirangsang dulu konsentrasinya supaya naik. Ketika konsentrasinya sudah di atas, baru diberi. Dengan cara apa? Rasulullah masuk di kamar, ke rumah. Ketika ditinggal oleh Rasulullah, para sahabat ini diskusi, penasaran mereka. Maka ada pendapat-pendapat yang muncul di kalangan para sahabat. Apa saja pendapat itu? Monggo. Maka orang-orang pun memperbincangkan tentang siapakah mereka itu. Fakhadhan nasu fi ulaika. Lanjut. Ada di antara mereka yang berkata, mungkin saja mereka itu yang menjadi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pendapat begitu. Fala alahumul ladzina sahibu Rasulullah. Barangkali sahabatnya Rasulullah. Lanjut. Ada lagi yang berkata, mungkin saja mereka itu orang-orang yang dilahirkan dalam lingkungan Islam, sehingga mereka tidak pernah berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Fala alahumul ladzina wulidu fil Islam wa lam yusyriku billahi syai'an. Barangkali orang yang dilahirkan dalam Islam lalu dia tidak pernah syirik sedikit pun. Jadi pendapatnya sahabat ini muncul ketika ditinggal oleh Nabi tadi. Kalau kita boleh ngomong andai kata langsung diterangkan, pendapat-pendapat tidak muncul. Jadi pendapat muncul itu konsentrasinya lagi naik. Barang yang penting, barang yang sangat prinsip, maka harus
rangsang dulu para jamaah. Makanya kalau Pak Guru dan Bu Guru itu atau dosen-dosen itu cara menerangkannya harus mengikuti Nabi. Dirangsang dulu mahasiswanya dan murid-muridnya itu konsentrasinya. Yang tadi tidak perhatian supaya perhatian, yang tadi tidak lengah supaya dia itu, yang tadi masih buka-buka buku supaya mereka tidak buka buku. Tanya dulu, dirangsang. Begitu sudah konsentrasinya di atas, baru diberi penjelasan. Ini Nabi, gurunya itu Nabi, Mas. Ya. Nah, bukan John Robert Powell. Ya, sekolah kepribadian, bukan. Nabi. Ambil dari sini saja. Ya. Cukup kita mempelajari riwayat hidupnya Nabi, itu sebagai sosok yang bisa ditiru dalam banyak aspek. Ya. Betul, Pak, ya. Makanya jamaah-jamaah di mana-mana itu majelis taklim di masjid atau di mana-mana saya menganjurkan supaya ada mempelajari sirah an-nabawiyah. Tapi ditarik masa kini, mengapa Rasulullah begini? Konteksnya dengan sekarang gimana? Ya? Ada banyak di tauhid aja bisa ditarik-tarik kok. Salah satunya suksesnya kepemimpinan Rasulullah dalam perspektif tauhid ini, ya. Rasulullah itu menempatkan keluarganya sama dengan rakyat pada umumnya. Coba saya ulangi. Salah satu bahwa suksesnya Rasulullah memimpin umat dan diakui oleh banyak kalangan adalah karena Rasulullah menempatkan keluarganya sama dengan rakyat pada umumnya. Jadi Fatimah sendiri itu pernah dipanggil sama Nabi ada di sini ayat ini. Dalam bahasa kita, Fatimah, kalau kamu minta harta benda, minta fasilitas duniawi, kalau bisa diberi. Tapi jangan harap aku bisa membela siksanya Allah yang ditimpakan kepadamu. Kalau kamu tidak berbuat kebaikan. Ini maksudnya Nabi tidak akan bisa memberi perlindungan kaitannya dengan itu. Dan menempatkan Fatimah ini sama dengan rakyat pada umumnya. Tidak ada perlindungan. Sama, kalau dia salah, saya sendiri yang menghukum. Ada keterangannya begitu. Nah, dengan bahasa lain, Fatimah, kalau bapakmu ini tidak jadi nabi, kamu nggak ada apa-apanya. Betul Pak ya? Nah itu. Ya, kalau jenengan itu kebetulan jadi menteri atau jadi presiden, ya, misalkan begitu. Jenengan harus bilang sama putra-putrinya, kalau bapakmu tidak jadi menteri, tidak jadi gubernur, kamu itu tidak ada apa-apanya. Makanya saya tidak akan memaksa-memaksa kamu daftar jadi bupati gitu. Ya. Ngerti maksudnya? Nah, ya wis, sudah cerdas. Itu begitu, Pak. Luar biasa itu ya. Nah, lanjut Mas. Fa kharaja alaihim Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah keluar. Tadi sahabat ditinggal. Nah, sekarang ketika sahabat itu kemudian berdiskusi tadi, siapa itu ya 70.000. Sekarang Nabi keluar. Terus Nabi memberikan keterangan. Lanjut Mas. Dan mereka pun menyebutkan lagi beberapa perkara yang lain. Fadzakaru asya. Lanjut. Ketika Rasulullah SAW keluar, mereka memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Okay. Maka beliau bersabda, mereka itu adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah, tidak meminta supaya lukanya ditempel dengan besi yang dipanaskan, tidak melakukan tahayur, dan mereka pun bertawakal kepada Tuhan mereka. Coba saya tanya, Nabi tadi menyebut syarat orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa disiksa, berapa? Tiga. Jangan-jangan kalau sampean salah menyebutkan nanti nggak termasuk itu, nanti mau masuk surga ditanya dulu sama malaikat itu. Ya. Berapa Mas? 3 Ustaz. Apa saja? Tidak meminta ruqyah, tidak meminta supaya lukanya ditempel dengan besi yang dipanaskan, terus tidak melakukan tahayur. Kurang 1. Tatayur ada 4, yang keempat bertawakal kepada Tuhan mereka. Kok jawabannya mau lama lagi ngono?
Ini namanya diskusi. Humul ladzina la yastarkhun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Versi hadis ini rawahul Bukhari Muslim, Nabi menyebut 4 syarat. Tidak minta untuk diruqyah. Maksudnya apa? Ruqyah itu ada 2 macam. Nanti bab 8 dibahas. Ada yang syar'i, ada yang syirki. Yang syirki inilah yang tidak boleh. Atau maknanya kalau ada orang sakit, ya, disarankan orang itu jangan minta. Kalau orang itu jangan minta, berarti orang saudara-saudaranya yang muslim harus proaktif ikut mendoakan. Ruqyah itu bacaan. Jadi kalau ada orang sakit, lalu dibacakan doa, ini namanya ruqyah. Bismillah, ada orang sakit diparani Nabi lalu ditanya, ala arqika biruqyatin ja'ani biha Jibril. Pak, saya mau tak bacakan doa, saya bisa begini diajari Jibril. Nah orang ini sakit ini yang sangat senang, Abu Hurairah. Bala ya Rasulullah. Lalu Nabi membacakan, Bismillah arqika wallahu yashfika min kulli da'in fika wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, atas nama Allah saya bacakan ini, ya. Mudah-mudahan Allah yang menyembuhkan engkau. Wallahu yashfika min kulli da'in fika, dari seluruh penyakit. Nah, kalau orang tanya, Pak, wong ini tensinya tinggi, Pak. Apa enggak minum amlodipin aja itu daripada dibacakan begitu? Amlodipin ini ilmunya Pak Dokter. Ya. Kalau tensinya tinggi minum itu. Kata, ini namanya qadariyun maklumun. Tapi kalau orang sakit dibacakan doa, ini dari Nabi. Maknanya syar'iyun maklumun. Apa bisa sembuh? Bukan urusan kita. Lalu mana yang dipakai? Kedua-duanya dipakai. Baik qadarinya maupun syar'inya. Mohon maaf, yang lemah umat Islam itu di sisi sini, yang rada kurang. Ya, selalu mengandalkan obat. Seolah-olah kalau obatnya semakin kecil harganya mahal. Satu itu loh 400.000. Ya, masih belum sembuh. Makanya mau tak belikan lagi yang 700.000. Misalkan. Ini keliru, Pak. Ini kedua-duanya harus dimajukan. Kalau yang qadari pakai obat itu bisa dinalar, yang ini nggak bisa. Jangan tanya, ini dari Nabi. Namanya syar'iyun ma'lumun dan yang ini namanya qadari. Nah, itu nanti dibahas di bab 8. Ya, bab 8 itu nanti di 2022 ya. Ya. Kira-kira bulan Agustus ya. Ya, atau Juli. Masalah. Ya. Yang kedua, wala yaktawun. Lukanya tidak ditempel dengan besi yang dipanaskan. Kayak zaman jahiliyah ada. Zaman Islam sudah nggak boleh. Di masyarakat kita mudah-mudahan tidak ada itu. Bagaimana itu lukanya ditempel dengan besi yang dipanaskan. Maknanya di situ insya Allah tidak ada di sini. Yang ketiga syaratnya wala yatatayyarun. Nanti bab 28 detailnya tatayyur itu dibahas. Ya, saya beri contohnya saja. Ini ada anak muda mau beli rumah, harganya sudah cocok, konstruksi bangunannya sudah baik, sudah dilihat, mau ditawar enggak jadi. Ditanya sama orang, Mas, katanya mau beli rumah, kok enggak jadi? Rumahnya itu sudah saya lihat Pak, sudah cocok konstruksinya dan sebagainya, harganya, cuma rumahnya ini menghadap ke utara ya. Loh kenapa? Saya itu kan lahirnya Jumat Pon, istri saya itu Rebu Legi. Kan enggak boleh beli rumah yang menghadap ke utara, nanti rezekinya enggak lancar. Ini tatoyur contohnya, dan banyak sekali di masyarakat, bukan hanya ini tok. Ya, nah, kata Rasulullah, atiyaratu syirk. Nah itu saya enggak menerangkan detail makna dari tatoyur, nanti ketemu di bab 28. Yang terakhir wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka tawakal.
Tawakal dibahas di bab 33. Ya, tawakal. Orang kalau bersikap bertawakal kepada Allah salah, itu bisa orang tidak dinamis, stagnan, mandek. Tapi kalau tawakalnya benar, menurut konsep tauhid, orang menjadi dinamis dan produktif. Ya, wes 4 syarat yang Rasulullah menyebut. Selanjutnya, Mas. Lalu berdirilah Ukasyah bin Mihsan dan berkata, mohonkanlah kepada Allah agar aku termasuk golongan mereka. Ini Pak, ada orang namanya Ukasyah bin Mihsan. Orang ini angkat tangan. Nabi mohonkan kepada Allah agar aku termasuk yang 70 itu tadi. Ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Jawabannya Nabi menjawab, beliau menjawab, kamu termasuk golongan mereka. Ya, berarti orang pertama siapa? Ukasyah bin Mihsan. Ada orang lain lagi. Faqama rajulun akhar, monggo. Kemudian berdirilah seorang yang lain dan berkata, mohonkanlah kepada Allah agar aku juga termasuk golongan mereka. Jawabannya Rasulullah? Beliau menjawab, kamu sudah didahului Ukasyah. Ya. Jadi ini ada orang lain lagi angkat tangan. Nabi, saya juga doakan agar aku termasuk yang 70. Jawabannya Nabi, kamu sudah didahului Ukasyah. Mengapa kok jawabannya Nabi begitu? Ada banyak kemungkinan. Satu, orang ini munafik. Tidak berhak masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Pertanyaannya, orang munafik itu berhenti sampai zaman Nabi saja atau sampai 2021? Ya. Tapi nggak usah dicari orangnya, biarin aja itu. Yang kedua, inilah caranya Nabi, lesannya sangat sopan, sehingga orang ini nggak tersinggung. Saya Nabi doakan, kamu sudah didahului Ukasyah, sehingga berhenti. Orang yang lain tidak angkat tangan. Ini kalau Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, caranya ngomong enak. Kalau Muhammad Surabaya, kalau itu masih lumayan Pak. Kalau yang disebut itu mukanya ini, engkau niku lho, kelakuanmu kayak ngono kok njaluk masuk surga. Ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah dan keluarga kita semuanya masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Allahumma ja'alna minhum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi dikatakan pengobatan syar'i seperti dicontohkan air tadi. Kebetulan saya setiap pagi itu pulang dari masjid mendengarkan TV. Iya, tentang tauhid itu tiap hari, tiap pagi. Dikatakan di sana bahwa apakah sama dengan doa itu dengan jasa? Nah, dijasa istilahnya itu, Apa? Dijasa apa? Saya juga tidak ngerti dijasa. Itu tentang tasbih. Jadi dibacain bacaan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa, kemudian disebar kepada jamaahnya. Itu juga itu andainya dibikin alat atau perantara berdoa kepada Allah, tapi yang dibaca juga misalkan saya sakit terus karena tasbih ini sudah dibacakan oleh kiainya, terus kita pegang, terus kita juga berdoa kepada Allah dengan subhanallah, alhamdulillah gitu lewat sambil berdoa. Apakah bisa dimanfaatkan seperti air tadi? Ya. Makasih Pak. Jawabannya tidak bisa. Jangan-jangan mempunyai satu keyakinan bahwa kekuatan Allah itu bisa pindah ke tasbih itu tadi. Jangan-jangan kekuatannya Allah pindah ke situ, diyakini begitu. Karena seolah-olah tasbih ini sudah dibaca ini itu. Dan kekuatan masih tetap kembali kepada Allah. Tapi mengapa kok air? Ada riwayat yang menyebutkan Nabi pernah melakukan itu. Berarti kalau air bisa, yang lain tidak bisa.
Itu jawaban yang kedua. Saya ulangi, pertama adalah jangan-jangan orang punya keyakinan seolah-olah kekuatannya Allah sudah ditransfer dari Allah kepada tasbih ini kekuatannya. Itu tidak diketemukan. Yang kedua, mengapa kok air? Kalau air ada riwayat mengatakan itu boleh, tapi kalau ini tidak ditemukan. Yang ketiga, para sahabat sendiri tidak pernah melakukan begitu. Ya, sebaiknya kalau ada orang kepingin begitu, maka diberi tuntunan saja. Baca ini, baca itu, doa ini, doa itu, wirid ini, itu dan sebagainya, ini dari Nabi, bukan dari saya. Nah, banyak orang yang seolah-olah, mohon maaf dengan bahasa lain, kesaktiannya itu ada di gurunya dan di ininya. Lalu kamu tak kasih ijazah dari saya. Yang ada, ilmu itu oleh Allah diberikan kepada Pak Guru, Bu Guru tadi. Atau Pak Ustadz, Pak Kiai tadi. Tapi ketika diberikan kepada orang lain, itu dari Allah. Pak Ustadz, Pak Kiai cuma membacakan aja. Tidak bisa dari kita. Ya, saya berkali-kali naudzubillah min dzalik mengatakan ilmu itu tidak dari saya. Saya cuma membacakan aja isinya ini. Nah, itu dari Allah, keterangannya begini, begini, begini. Nah, jadi maksud saya jangan-jangan punya satu keyakinan kalau dengan cara begitu dan itu ghairu masyru', tidak ada syariatnya. Jangan-jangan seolah-olah kekuatannya Allah ada di sini sudah. Sama dengan jimat itu tadi. Seolah-olah kekuatannya Allah sudah ditransfer, diambil, diberikan ke situ. Enggak. Wallahu a'lam. Itu ya. Yeah. Saya sendiri. Kebetulan kegiatan saya itu kan jualan. Ya, kegiatan saya tiap hari adalah jualan. Saya mendengarkan di beberapa kajian, kadang di YouTube atau di ini. Supaya jualanmu laris, bacalah ayat ini, potongan ini, sekian kali, dan lain sebagainya. Beberapa hari yang lalu, saya ngikuti kajian. Kalau kita membaca sholawat, sekian kali, 1000 kali atau berapa, ayat Al-Quran dan lain sebagainya, itu adalah awal atau bagian daripada syirik. Gimana ini penjelasannya, Ustaz? Terima kasih. Gimana? Yang terakhir tadi, baca sholawat sekian kali? Membaca sholawat 1000 kali. Membaca ayat-ayat Al-Quran, potongan-potongan ayat Al-Quran sekian kali. Karena tujuannya supaya dagangannya tadi laris, maka itu awal atau bagian daripada syirik. Terima kasih, Ustaz. Yang ada di dalam yang kita pelajari adalah orang boleh saja berdoa membaca potongan ayat ini, ayat itu boleh. Saya ulangi, orang berdoa dengan membaca potongan ayat ini, potongan ayat itu boleh. Membaca dalam arti doa, karena ayat itu aspeknya doa. Orang membaca salawat Nabi memang diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Sudah sering kali kita bahas salawat yang mana? Salawat yang menurut hadis. Tetapi dengan kesolehan kita sering mengaji, sering membaca doa, sering membaca sholawat, dengan kesolehan-kesolehan itu, lalu kita aturkan sama Allah minta, itu juga boleh. Namanya al-tawassul bil a'mali sholihah. Bertawasul kepada Allah dengan amal soleh. Tapi yang tidak boleh, orang mengaji, orang sholat, orang membaca, orang bersalawat, dengan maksud supaya dagangannya laris. Itu bahasa hadisnya, bahasa kitabnya, iradatul insan bi'amalihi dunya minasyirki. Jadi motivasinya seseorang di dalam beribadah hanya untuk mencari dunia. Misalkan, ngapain sampean rajin sholat duha? Ponaan saya buka toko, Pak, saya sholati tokonya. Itu minasyirki. Sholat ini sunnahnya Rasulullah, tapi motivasinya tokonya laris. Ya, nggak ada hubungannya. Kalau mau tokonya laris, itu dengan cara-cara yang menurut ilmunya manusia. Pelayanannya baik, cepat responnya, harganya bersaing dan sebagainya. Itu caranya begitu. Wa talabul khairi fid dunya ya bi asbabid dunyawiyah. Dan orang mencari kebaikan di dunia itu dengan sebab-sebab yang menurut ilmunya dunia. Ya, jangan dicampurkan ibadah motivasinya untuk apa? Dunia. Sholat malam, kenapa saya rajin sholat malam?
kolesterol saya tinggi, katanya bisa menurunkan kadar kolesterol. Tidak ada. Ya. Kenapa sampean poso Senin Kemis? Celono saya itu lupa sesek terus makanya tak poso Senin Kemis. Itu tidak. Baca kembali kitab itu bab 37. Iradatul insan bi amali dunya minasyirki. Tidak boleh. Wallahu a'lam, ya. Nanti kita bahas berikutnya, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disimpen. Disimpen.